Selamat datang di pembahasan kita hari ini. Kita akan menyelami gagasan menarik dari buku Effortless, karya Greg McKeown. Intinya sih, gimana Anda bisa meraih lebih banyak tapi dengan usaha yang rasanya lebih ringan, gitu. Sumber kita kutipan dari buku ini, dan misi kita, ya membedah cara-cara praktisnya. Biar tugas penting itu nggak lagi jadi beban berat yang bikin capek. Anda pernah dengar cerita Patrick McGuinness? Di atas kertas, wah sukses banget ya. Lulusan kampus top, kerja 80 jam seminggu di IG, tapi ujungnya gimana? Kelelahan parah, perusahaannya malah bangkrut pas krisis 2008. Ini jadi pengingat ya, ada titik di mana usaha lebih keras itu udah nggak relevan lagi. Malah kita perlu cari jalan lain, yang lebih gampang. Intinya yaitu tadi, hal penting nggak harus selalu terasa sulit kan? Budaya kita kan sering banget ya mengagungkan kerja keras sampai burn out, ya kan? Seolah-olah kalau udah capek banget itu hebat gitu. Tapi McKeown ingetin, ada batasnya loh. Terlalu maksain diri malah bisa kontraproduktif. Nah, itu dia. Betul sekali. Ini jebakan pemikiran bahwa lebih banyak usaha pasti hasilnya lebih baik. Mirip kayak kuda boxer di Animal Farm. Motonya kan, aku akan bekerja lebih keras. Terus aja gitu, sampai akhirnya dia ambruk. McKeown sadar, hasil tambahan dari kerja kerasnya udah negatif. Maksudnya, usaha ekstra malah merugikan. Jadi, ini bukan nyerah ya, tapi cari cara kerja yang lebih cerdas. Lebih ringan aja. Oke, nah McKeown ini nawarin 3 tahap ya buat mencapainya. Tahap pertama katanya masuk ke kondisi mudah atau effortless state. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi kondisi muda itu kondisi mental dan fisik kita lagi prima. Anda merasa istirahat, nggak terbebani secara emosional, terus energinya penuh, fokus gitu, dan hadir sepenuhnya. Kuncinya ya bersih-bersih pikiran sama hati dulu. Dari apa yang McKeown sebut Stormtroopers mental. Beban pikiran negatif kayak dendam atau ekspektasi keliru yang suka menghantui kita. Pasukan penghalang di pikiran itu ya. Nah itu dia. Terus, latih rasa syukur juga penting banget. Fokus ke apa yang udah Anda punya, bukan yang kurang. Coba aja resep simpel ini. Tiap kali saya ngeluh, saya akan sebutin satu hal yang saya syukuri. Dan tentu, istirahat cukup itu krusial. Prinsipnya, jangan kerjain lebih banyak hari ini daripada yang bisa Anda pulihkan besok. Oke, masuk akal. Bersihin pikiran dulu. Nah, kalau kondisi mental udah siap, langkah berikutnya apa? Masuk tahap kedua, aksi mudah atau effortless action. Ini bukan soal apa yang Anda lakukan, tapi lebih ke gimana cara melakukannya biar terasa lebih ringan. Ada beberapa prinsip nih. Yang pertama, dan mendasar banget, definisikan dengan jelas apa artinya selesai. Ingat gak kisah tragis kapal Vasa dari Swedia? Tujuannya diubah-ubah terus, jadi nggak mungkin selesai dengan baik, malah tenggelam di pelayaran pertama. Waduh, tragis ya. Makanya, tentukan kriteria suksesnya, capai itu, terus udah, berhenti. Jangan sampai usahanya nggak sepadan lagi sama hasil. Jadi jelas di awal itu kunci ya, biar nggak sia-sia usahanya. Terus mulainya gimana? Seringkali kan langkah pertama itu yang paling berat ya. Nah, justru itu. McKeown bilang, mulai aja dengan langkah pertama yang paling jelas dan paling gampang. Jangan kejebak mikirin langkah ke-23. Lihat aja Reed Hastings pas mulai Netflix. Langkah pertamanya, cuma ngirim CD ke rumahnya sendiri pakai pos, buat ngetes doang. Oh iya, sesimpel itu ya awalnya. Iya, fokus aja ke satu langkah kecil pertama yang bisa Anda lakuin sekarang. Terus, sederhanain prosesnya. Caranya, hilangin langkah-langkah yang nggak perlu. Bukan cuma bikin tiap langkah jadi lebih simpel ya, tapi dipotong aja yang nggak penting. Contoh klasiknya kan Amazon One Click, itu revolusioner banget. Karena motong banyak klik jadi cuma satu. Coba tanya ke diri sendiri, langkah minimal yang perlu banget buat selesai itu apa aja? Menarik, menghilangkan langkah ya, bukan cuma menyederhanakan. Terus biar nggak loyo gimana? Jaga momentumnya. Itu penting. Pakai prinsip atur kecepatan, pace. Ingat aja mantra militer. Pelan itu mulus, mulus itu cepat. Hindari dorongan buat, menerjang kerjaan sampai capek banget. Mendingan tentuin batas atas, misalnya nulis maksimal 1000 kata sehari, udah stop, sama batas bawah, biar konsisten. Bergerak di rentang kecepatan yang pas, itu jaga energi Anda. Oke, jadi kondisi siap, aksi dipermudah. Nah, tahap ketiga, hasil mudah.
Effortless results, ini soal apa lagi nih? Nah, ini soal gimana caranya dapetin hasil yang terus-menerus, tapi usahanya minimal di awal. Kalau aksi biasa kan hasilnya linier ya, satu usaha sama dengan satu hasil. Nah, di sini kita cari hasil residual, yang terus ngalir kayak bunga majemuk gitu. Caranya ada beberapa nih. Pertama, belajar. Fokus ke prinsip dasarnya, jangan cuma metodenya. Biar pahamnya mendalam, manfaatin juga pengetahuan orang lain yang udah terbukti. Kayak bangun di atas fondasi yang kuat gitu ya. Selain belajar, Mengajar, lift. Pas Anda ngajar orang lain, pemahaman Anda sendiri jadi lebih kuat. Terus, dampaknya bisa berlipat ganda. Pakai cerita biar gampang diingat. Atau sederhanain pesan kompleks kayak yang dilakuin Sesame Street. Lalu, manfaatin otomatisasi, automate. Pakai checklist kayak pilot B-17 buat cegah salah. Atau pakai teknologi buat tugas berulang. Lakuin sekali, nikmatin manfaatnya terus-terusan. checklist itu emang simpel tapi ampuh banget ya. Ada lagi kunci buat hasil berkelanjutan ini? Dua lagi nih yang krusial. Percaya, trust, sama mencegah, prevent. Kepercayaan itu ibaratnya pelumas buat tim kerja yang bagus. Rekrut orang yang bisa dipercaya, ingat 3I dari Warren Buffett. Integritas, kecerdasan, sama inisiatif. Terakhir, fokus ke mencegah masalah di akarnya. Jangan cuma sibuk mademin api aja. Kayak cerita Alima Alin yang bantu berantas cacar atau tim rumah sakit di Tiongkok yang punya sistem buat menangkap potensi kesalahan sebelum kejadian fatal. Oke, jadi intinya jelas banget ya. Hidup dan kerjaan itu nggak harus selalu rumit dan bikin capek. Untuk hal-hal yang emang penting buat Anda, hampir selalu ada jalan yang lebih ringan, lebih mudah. Dan ini bukan teori doang. McKeown sendiri kan termotivasi pengalaman pribadi pas putrinya sakit parah. Memilih jalan yang lebih ringan itu bantu dia dan keluarganya ngelewatin masa sulit tanpa kehabisan energi. Coba Anda pikirkan, ada nggak sih satu hal dalam hidup Anda sekarang yang bikin frustrasi terus-menerus? Coba deh telusuri, apa akar masalahnya? Dan kalau udah ketemu, apa satu langkah paling simpel yang bisa Anda ambil sekarang juga buat mencegah itu keulang lagi? Ingat aja, tiap momen itu kesempatan baru buat milih jalan yang lebih mudah.